Ya, Udah Pak ya? ya siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI Net. Pagi hari ini saya sudah bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Tengku Amri Jalaluddin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, pagi hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan 1 Muharram 1445 Hijriah ataupun tepatnya Tahun Baru Islam ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Amri, terkait dengan Tahun Baru Islam ini kan sudah sering kita dengar gitu ya. Nah, Ya. kalau menurut Bapak Tahun Baru Islam itu seperti apa ini Pak? Kalau saya dari Majelis Permusyawaratan Ulama untuk menghadapi tahun baru Hijriah tahun 2023 ini, Ya. saya lebih menekankan kepada akhlak. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ini saya menekankan bagaimana kita umat Islam ini mampu merealisasikan bagaimana kita hijrah dari moral yang tidak baik kepada yang baik. Nah, ini yang kami dari Majelis Permusyawaratan Ulama, baik melalui khutbah Jumat atau tausiah-tausiah, ini yang kita ingin ciptakan. Ini yang kita ingin buktikan bahwa umat Islam itu punya akhlak yang baik. Nah, itu yang kita ingin wujudkan untuk menghadapi tahun 1945 ini. Hijriah. 1445 Hijriah. Nah, ini yang kita inginkan dari kami para Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah. Kalau akhlak ini baik, ini kita merasa nyaman dalam kehidupan, baik dia bernegara, berbangsa. Kalau moralnya itu baik, maka itu dapat dipastikan bagi kita akan mendapatkan kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, Pak, ini kan terkait dengan Tahun Baru Islam, kemudian terkait juga dengan perkembangan teknologi ya, yang semakin canggih akhir-akhir ini. Ini bagaimana ini kalau untuk memperbaiki akhlak kalau menurut Pak Amri sendiri? Nah, itulah kembali kepada yang tadi. Jadi akhlak itu semua aktivitas kita dalam kehidupan ini, baik dalam dunia teknologi ini, kalau memang akhlak kita baik, kita tidak ingin dan tidak mau dan tidak ada niat sedikit pun untuk memposting berita-berita yang hoax misalnya. Kita tidak ingin mengada-ngadakan berita. Kita tidak ingin mencemarkan kehidupan seorang akibat daripada ulah telunjuk kita yang main di medsos ini. Nah, ini yang kita ingin harapkan. Jadi kita berangkat dari akhlak tadi. Nah, akhlak ini penentuan segala-galanya. Kalau orang Islam misalnya, dia kan sholat. Maka sholat itu dapat membuktikan perilaku yang berakhlakul karimah. Karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu kan lahir dia. Jadi kita mulai di sekarang ini akhlak ini. Kita mari reformasi mental, reformasi akhlak. Mari kita berhijrah dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Saya kira semua nurani manusia menginginkan ini. Tapi barangkali pendidikan kita ini yang barangkali perlu dipoles sedikit, baik dia di sekolah, ya, di pendidikan apapun dia, baik formal maupun non formal, mari ini kita tingkatkan volumenya itu. Jadi bayangkan saja seorang anak bertutur sapa di rumah, kadang-kadang kalau kita dengar itu sangat menyayat hati. Orang tuanya nak panggil 3 kali, dia masih belum beranjak dari tempat duduknya karena dia sibuk dengan teknologi ini tadi. Nah, ini menyebabkan ada ketidakharmonisan di dalam keluarga. Orang tuanya kadang-kadang mengurut dada dia. Kalau HP-nya berdering dengan seketika dia lari. Kadang kan terbentur dia dengan entah apa. Tapi kalau orang tuanya manggil sampai 3 kali, ini kadang-kadang lama dia. Kadang-kadang harus dengan marah dulu baru dia mau beranjak jadi petuduknya. Ini saya pikir dari akhlak. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada tetangga, masyarakat dan lain sebagainya, bagaimana akhlak kepada pemimpin kita. Nah, ini kan semuanya diatur dengan
apa yang saya katakan dalam sabda Rasulullah SAW tadi. Oke. Jadi Pak Amri sendiri kalau melihat generasi muda saat sekarang ini seperti apa nih Pak? Akhlak dan moral ataupun etikanya nih Pak di tengah perkembangan teknologi. Kalau saya melihat terbelah dua. Ya. Ada yang akhlakul karimahnya bagus, ada yang tidak, dan ada sekarang belum apa-apa dia. Nah, jadi ini kita berharap melalui tausiah-tausiah tengku-tengku kita nanti semuanya, melalui ini nanti sebentar lagi karena diadakan ini di Masjid Agung Ruhama, ini barangkali bisa berbekas di dalam kehidupan generasi muda kita nantinya. Dan itu kita tidak menyalahkan yang tidak tahu, mungkin belum sampai dakwah ini kepada mereka. Nah, melalui nanti tausiah-tausiah, kan di sini juga banyak ini yang menyangkut dengan tahun baru Hijriah ini, banyak sekali kalau kita mau ke situ. Tapi inilah kadang-kadang kita volumenya itu lebih besar kepada yang negatif-negatif tadi daripada yang positif-positif. Kalau ini dimanfaatkan teknologi ini, saya pikir luar biasa. Luar biasa kita. Kan tidak menghadirkan guru pun dapat kita lihat. Ustadz-ustadz yang sangat nasional ada di sini kan, di internet, dia di mana dia. Saya pikir itu mari kita bergegas semuanya, terutama lembaga pendidikan ini, mari ajarkan terus. Ini kan kita sudah mulai di Kabupaten Aceh Tengah ini, anak-anak diantar oleh orang tuanya diserahkan kepada guru. Itu menunjukkan bahwa orang tua tidak ingin anaknya itu tidak memiliki akhlak. Ini kan adab. Di adab ini barangkali sekarang ini perlu sama-sama nih. Tidak perlu kita memiliki ilmu pengetahuan yang banyak kalau akhlaknya tidak ada. Nah, ini kalau akhlaknya ada, ilmu itu datang dia. Karena ilmu itu tidak mau dia hinggap di tempat-tempat yang jelek. Nah, ini yang kami harapkan dari orang-orang tua ini, bagaimana generasi muda kita ini, seperti yang saya katakan tadi di wawancara tadi, akhlak ini penting karena generasi muda inilah harapan kita. Kalau hari ini saja kita berbuat seperti ini, bayangkan saja kalau nanti sekian tahun ke depan generasi ini tidak memiliki akhlak, jadi apa daerah kita, jadi apa negara dan bangsa kita ini kalau akhlak ini kita kesampingkan. Jadi saya fokus tahun baru Hijriah kali ini moral. Itu yang paling utama. Baik. Berarti terkait dengan akhlak dan moral ya Pak untuk tahun baru Islam 1445 Hijriah ini. Nah, kira-kira pesan-pesan apa yang harus ditauladani oleh adik-adik kita, generasi muda kita terkait dengan sudah masuknya kita di tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, Pak? Pertama, tingkatkan ikra kita. Maka kepada orang-orang tua pun tingkatkan ikraknya dan jadikan dia sebagai sosok uswatun hasanah dimanapun dia berada. Di lingkungan keluarga, jadikan dia seorang bapak yang memiliki akhlak dan bisa diikuti oleh anak-anaknya. Di masyarakat, pemimpin pun dimanapun dia berada. Jangan arogan dengan kepemimpinannya, bahwa ingat, saudara-saudaraku, pemimpinan ini sifatnya titipan sementara. Yang penting akhlaknya dalam memimpin itu bagus, sampai kapanpun pemimpin itu pasti dikenang orang. Tapi kalau akhlaknya tidak bagus, jelek, maka setelah dia berakhir jabatannya, maka dia tidak ada apa-apanya di tengah-tengah masyarakat. Dan itu dapat dibuktikan di tengah-tengah masyarakat. Kalau seorang selagi dia memimpin, akhlaknya bagus, pasti dia dikenang. Tapi kalau tidak, itu akan hilang begitu saja. Saya pikir itu saja dari saya. Mari jadikan kita sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan dimanapun kita berada. Di tengah keluarga, pemimpin, masyarakat, tokoh, apapun dia. Itu jadikan itu sebagai uswatun hasanah. Saya pikir itu. Terima kasih banyak sudah memberi pencerahan untuk kita semua dan pendengar dan pemirsa RRI.net. Demikian tadi wawancara kami bersama Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, Pak Tengku Amri Jalaluddin. Saya Satiran, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ini adik, ini anu sana ya.